Wingback Timnas Indonesia Sandy Walsh menyebut timnya punya kepercayaan diri jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 menantang Irak. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga pembuka fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November 2023 mendatang. Pertandingan tersebut akan mempertemukan skuad Garuda dengan tim peringkat 69 dunia, Irak. Menantang tim yang unggul jauh, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bahkan sudah mempersiapkan diri dengan mengutus tim analisnya ke pertandingan Yordania versus Irak Selasa, 17 Oktober 2023 lalu. Kabar ini pun dibenarkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, yaitu Nova Arianto. Menurut Nova, permainan Irak menjadi tantangan baru yang belum pernah dicoba Timnas Indonesia. Berbeda jika dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina yang sudah sering bertarung dalam ajang yang sama seperti Piala AFF. Tim calon lawan kita sudah kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim tim analisis, kata Nova. Kalau Vietnam dan Filipina kan sering ketemu di AFF ya, jadi saya pikir kekuatan tidak jauh berbeda dengan di AFF. Dihadapkan lawan berperingkat jauh di atas Indonesia, Sandy Walsh mengakui bagaimana kekuatan calon tim lawan. Namun dengan kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini, pemain keturunan itu yakin bisa tampil dengan baik menghadapi Irak. Kami akan melawan tim yang levelnya berbeda, tapi kami harus siap dan tentu kami yakin. Sandy Walsh pun menyinggung bagaimana mental yang dimiliki Sandy Walsh dan rekan setimnya. Menurut Sandy Walsh, Timnas Indonesia mengalami perubahan pola pikir dalam menatap laga tandang. Jika dulu Timnas Indonesia ada kecenderungan minder sebelum bertanding di kandang lawan, kini Sandy Walsh menyadari kesebelasan merah putih sudah tak berpikir demikian. Ia bahkan menyebut Timnas Indonesia siap bermain penuh percaya diri di markas Irak nantinya. Dulu mungkin ada yang berpikiran, main di luar negeri sangat susah, kualitas berbeda. Kami semua berpikir ini untuk kualifikasi putaran selanjutnya, ini target kami, induknya. Selain Irak, Timnas Indonesia juga dipertemukan dengan Filipina dan Vietnam. Bulan November 2023 nanti Sandy Walsh dan kawan-kawan tak hanya berduel dengan Irak tetapi juga Filipina pada 21 November 2023. Shin Tae-yong bekerja dalam diam, sudah siapkan 3 penyerang mematikan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mempersiapkan lini serang skuad Garuda dengan matang. Seperti diketahui, posisi striker jadi masalah bagi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini juga sudah dirasakan langsung oleh Shin Tae-yong sejak ditunjuk jadi pelatih 4 tahun lalu. Dia sempat menyoroti masalah ini karena kesulitan menjadi penyerang lokal yang tajam dan masih bisa diandalkan untuk beberapa ajang ke depan. Sambil membangun tim, Shin Tae-yong mulai melakukan seleksi striker skuad Garuda. Pilihan pertama jatuh kepada penyerang Persikabo 1973, Dimas Dajat. Keputusan ini cukup cerdik dan terbukti nyata saat di lapangan. Dimas sampai saat ini mencatatkan 10 caps sukses mencetak 6 gol. Menurut situs penyedia data, Transfermarkt, penyerang berusia 26 tahun ini debut di era Shin Tae-yong. Bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut pemilihan Dimas bukan tanpa masalah. Pasalnya, dia sempat gagal memakai jasa pemain kelahiran Gresik ini karena cedera saat timnas membutuhkan. Opsi-opsi lain akhirnya dibuat, Ramadan Sananta kemudian jadi nama yang mendapatkan posisi tersebut. Menariknya, debut Ramadan di skuad Garuda kurang memuaskan. Tahun lalu saat FIFA Matchday melawan Curaçao dia hanya diberikan kesempatan bermain 15 menit dan kembali ditarik setelah turun jadi pemain pengganti. Sambil kembali ke bangku cadangan dia terlihat menangis dan kecewa atas penampilannya. Namun, pendekatan Shin Tae-yong benar-benar terbukti berhasil dalam mengembangkan pemainnya. Sananta kemudian dimatangkan di Timnas U23 Indonesia dan didik langsung oleh Shin Tae-yong. Saat ini penyerang Persis Solo ini dalam performa yang apik di timnas senior dibuktikan dengan 4 gol dari 6 pertandingan. Proyek terakhir di sektor striker bagi Shin Tae-yong adalah mematangkan Hoki Caraka. Masih berusia 19 tahun, Hoki juga sempat mendapatkan didikan keras lewat program Garuda Select. Mental pemain ini juga semakin solid setelah menjalani TC panjang Timnas U20 Indonesia.
Setelah TC tersebut, dia kembali ke klub dan mulai menunjukkan kapasitasnya. Bersama PSS Sleman musim ini, pemain asal Gunung Kidul ini menyumbangkan 2 gol dari 13 pertandingan. Hal ini tentu tidak bisa dipandang remeh karena sebagai pemain muda dia harus bersaing dengan pemain termasuk mencuri posisi Yevhen Bokashvili dari tempat utama. Dengan tangan dingin Shin Tae-yong, 3 striker lintas umur ini mulai dimaksimalkan karena mereka akan dihadapkan dengan turnamen penting selanjutnya. Terdekat timnas Indonesia akan berjuang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya ada Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 yang digelar tahun depan. Dalam ajang tersebut perlu ada striker yang tajam dan bisa diandalkan karena mereka akan jadi pembeda dengan gol-gol yang diciptakan. Kevin Dix, Jay Itzes dan Nathan Choeon perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia disebut bakal kedatangan tenaga tambahan di Piala Asia 2023 mendatang. Nama-nama seperti Kevin Dix, Jay Itzes dan Nathan Choeon dirumorkan bakal bergabung ke skuad Garuda pada ajang tersebut. Ya, PSSI kabarnya tengah mengurus proses naturalisasi ketiga nama tadi. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, mengungkapkannya di kolom komentar channel YouTube-nya, Bung Ropan. Ia mengatakan saat ini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeon sedang berlangsung, sementara Kevin Dix akan segera menyusul. Masih Jay dan Nathan yang diproses naturalisasi, satu lagi yang siap menyusul Kevin Dix, kata Ropan, menjawab pertanyaan netizen soal pemain keturunan yang dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix sendiri sebelumnya memang sempat dirumorkan akan segera melakukan proses naturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan sudah dikaitkan dengan kabar naturalisasi sejak beberapa tahun terakhir. Kevin Dix sendiri saat ini berkarier di Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Pemain kelahiran 6 Oktober 1996 itu sudah cukup berpengalaman merumput di sejumlah liga di Eropa. Dix pernah bermain untuk Fiorentina, 2016 hingga 2021, di Liga Italia lalu Feyenoord, 2017 hingga 2018, dan terakhir FC Copenhagen. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu cukup sering bermain di klubnya.